Ya, jadi nanti Mbak Rahma saya akan persilakan selama 15 menit untuk memaparkan pemaparannya. Kemudian kalau untuk teman-teman barangkali ada yang mau nanya, silakan chat dulu ke saya. Nanti akan saya pilihkan pertanyaan pada para narasumber. Saya rasa itu. Silakan Mbak Rahma. Ini khusus P3 ya? Iya, Indonesia. Ya, Indonesia. Terima kasih Mas Zaki. Tapi yang luar kalau mau ikut boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Iya, kedengaran. Iya, Bapak. Lanjut. Kedengaran kan, Mas? Kedengaran? Oke. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin memaparkan hasil kajian dari Kode Inisiatif terkait dengan konstitusionalitas rumusan pasal yang ada di klaster UMKM dan koperasi dalam RUU Cipta Kerja. Memang seperti kita tahu bahwa tujuan dirumuskannya suatu RUU Cipta Kerja ini salah satunya ialah untuk kemudahan berusaha dan juga perlindungan khususnya terfokus pada bidang UMKM dan perkoperasian. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa memang RUU Cipta Kerja ini sangat dekat sekali dengan sisi ekonominya gitu. Namun juga ini kita harus melihat bahwa pembentukan undang-undang ini tidak hanya berfokus pada tujuan tersebut, tapi juga harus berfokus pada sisi-sisi konstitusionalitas yang bisa kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana memang konstitusi Indonesia sendiri ini bukan hanya suatu produk politik gitu, tapi juga mengandung sebuah sisi ekonomi, di mana Prof. Jimli saja sudah menyebutkan bahwa konstitusi kita memang suatu konstitusi ekonomi juga. Untuk seperti itu, sistem ekonomi dalam Undang-Undang Dasar sendiri ada di pasal 33, khususnya terkait langsung dalam UMKM dan juga perkoperasian, ini berdasarkan pasal 33 ayat 1 dan juga pasal 33 ayat 4 tentang sistem ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan dan juga berlandaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, di sini kami membaca dari bab 5-nya ini berkaitan dengan UMKM dan koperasi bahwa memang dalam rumusannya ini mengubah dan menambahkan beberapa ketentuan baru yang disesuaikan terhadap 3 undang-undang yang saat ini sedang berlaku, yakni ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha UMKM itu sendiri. Di sini ada 12 pasal, di mana mengubah 1 pasal dan 1 penjelasan pasal dan juga menambah 10 pasal baru. Kemudian terkait juga ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, di mana menambahkan 1 pasal baru. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Di sini ada mengubah 3 pasal dan 1 penjelasan pasal dalam Undang-Undang Koperasi. Nah, ini saya mohon izin untuk share screen. Silakan Mbak, share screen. Nah, di sini saya mencoba membaca satu persatu dari total belasan pasal yang ada di bab 5 tersebut, di mana di pasal 94 ini mengubah pasal 6 di Undang-Undang UMKM, di mana tadi di pasal 6 ini kriteria usaha itu disebutkan secara langsung berapa besar minimal kekayaan bersihnya, berapa minimal hasil penjualannya, dan seterusnya. Namun di rumusan RUU Cipta Kerja ini tidak menyebutkan secara langsung, namun malah mendelegasikan kriteria-kriteria UMKM tersebut pada peraturan pemerintah. Menurut kami, berdasarkan kajian kami, pendelegasian ini justru membuka peluang bahwa ketidakpastian hukum, di mana jika kriteria UMKM itu sudah dirumuskan langsung dalam bunyi pasalnya ini, itu memberikan kepastian hukum. Namun di sini malah mendelegasikan kepada bentuk peraturan lain, sehingga harus menunggu adanya suatu bentuk peraturan pemerintah. Mengapa tidak seperti rumusan yang lama saja, disebutkan saja berapa kriterianya. Tadi juga sudah disebutkan
oleh Pak Syamsur Rizal bahwa memang terdapat beberapa aspek yang menentukan kriteria usaha mikro. Itu disebutkan saja dalam rumusan pasalnya tanpa harus menunggu pembentukan suatu ketentuan peraturan yang lain, ya ini peraturan pemerintah. Memang dari kajian kode inisiatif sendiri, di kajian sebelumnya juga kita sudah menemukan bahwa RUU Cipta Kerja ini terdapat 500 pasal yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut pada PP atau peraturan pemerintah ini. Justru ini kan akan menjadi PR baru untuk pemerintah membuat pengaturan yang baru. Mengapa tidak sekalian saja dijelaskan secara detail dalam rumusan pasal RUU Cipta Kerjanya itu dibanding harus mendelegasikannya ke bentuk peraturan yang lain. Sebab ini membuka ketidakpastian hukum dari dan berpotensi melanggar pasal 28 Undang-Undang 1945. Menambahkan rumusan penjelasan pasal 35 di Undang-Undang UMKM, namun tidak begitu signifikan. Kemudian ini juga di pasal 95 kembali mendelegasikan suatu ketentuan lebih lanjut terkait dengan pendataan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat terkait basis data tunggal. Memang menurut kami pendelegasian ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pendelegasian ini seharusnya bisa diminimalisir, diperjelas saja dalam RUU Cipta Kerja ini bagaimana seharusnya ketentuan-ketentuan yang ada dibanding harus mendelegasikan kepada bentuk pembentukan suatu peraturan pemerintah lagi. Seperti itu. Kemudian di pasal 96 ini tadi juga disebutkan bahwa memang di RUU Cipta Kerja ini lebih detail bagaimana peran pemerintah lebih mendukung UMKM-nya tersebut, termasuk dalam membantu pengelolaan terpadu UMKM-nya ini. Namun yang saya melihat bahwa di sini masih kurang adanya adanya pembekalan atau pelatihan dan pengetahuan penggunaan cara bertransaksi elektronik bagi pelaku UMKM itu sendiri. Di sini hanya disinggung proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk. Namun menurut saya penggunaan cara bertransaksi elektronik itu juga penting dalam era sekarang ini. Ditambah kondisi pandemi seperti ini, banyak pelaku UMKM juga memang menggeser produknya menjadi berlandaskan daring. Untuk itu pelatihan penggunaan transaksi elektronik ini bagi pelaku UMKM harus diberikan secara mendalam sehingga itu mengurangi ancaman-ancaman seperti penipuan, bertransaksi online, dan yang lain sebagainya akibat dari ketidaktahuan atau minim pengetahuan terhadap transaksi elektronik seperti itu. Kemudian di pasal selanjutnya juga masih mendelegasikan kembali pembentukan ketentuan lebih lanjut terkait dengan fasilitas yang akan diberikan pemerintah pusat. Menurut saya ini memang harusnya bisa lebih rincikan lagi dibandingkan harus mendelegasikan kepada pembentukan peraturan pemerintah yang lainnya. Lalu di pasal 98 memang tadi juga disebutkan bahwa ini mendorong kemudahan melakukan pengurusan izin atau izin berusaha dilakukan secara tunggal. Dan di sini juga disebutkan di pasal 98 bahwa perizinan berusaha dilakukan secara elektronik. Nah, menurut pendapat kami memang seharusnya pemerintah ini sudah matang secara teknis bagaimana setiap pelaku UMKM ini bisa mengakses atau melakukan perizinan berusaha secara elektronik. Jika kemudian secara teknis ini belum matang, maka akan menjadi kehambatan tersendiri, bukan jadinya tujuan yang tadinya untuk mempermudah pelaku usaha UMKM dalam berusaha, ini malah mempersulit seperti itu. Jadi memang harus dipersiapkan secara teknis, tidak hanya secara regulasinya saja. Dan kemudian di pasal 8-nya juga masih delegasi 99 ini tadi disebutkan memang oleh Pak Syamsur Rizal juga bahwa pemerintah di sini akan berpeluang memberikan insentif.
Namun dibaca secara lebih lanjut bahwa memang di ayat 2-nya disebutkan frasanya menggunakan frasa dapat diberikan insentif. Bahwa frasa dapat ini atau kata dapat ini dalam rumusan ini, kami berpendapat memang ini menjadi membuka peluang adanya syarat-syarat khusus lainnya bagi usaha UMKM untuk mendapatkan insentif dari pemerintah tersebut. Di mana seharusnya kami mendorong bahwa seharusnya semua kesempatan mendapatkan insentif ini oleh pelaku UMKM bisa dirasakan oleh seluruh usaha mikro kecil ini. Jadi kalaupun memang ada beberapa syarat yang nanti harus dipenuhi oleh pelaku usaha, harus diberikan secara adil dan merata sehingga kesempatan untuk mendapatkan insentif ini sama oleh seluruh pelaku usahanya. Seperti itu. Dan ini juga jaminan kredit program harus mengedepankan sistem efisiensi berkeadilan dan juga jaminan perlindungan yang lebih. Namun memang regulasinya hanya menyampaikan seperti ini saja. Masih di pasal 101 juga masih mendelegasikan ketentuan lebih lanjut terkait dengan proses pendaftaran dan yang lain sebagainya. Seharusnya tadi ya ini masih membuka peluang ketidakpastian hukum itu sendiri. Lalu catatan terkait dengan dana alokasi khusus ini harus menurut kami dorongannya ialah harus dipastikan bahwa dana alokasi khusus yang nanti akan diberikan pemerintah oleh ke setiap daerah oleh seluruh UMKM ini harus memberikan peluang yang sama bagi UMKM di setiap daerah manapun. Jadi tidak membedakan peluang-peluang yang ada di daerah maupun itu di daerah khusus atau di daerah terpencil atau di daerah yang lainnya, semua harus mendapatkan peluang yang sama terkait dengan pengalokasian dana alokasi khusus ini. Lalu di sini terkait jalan tol, terkait dengan undang-undang ini, ada tadi memang konsepnya nanti harus dibuat jalan tol yang ada ya, tempat peristirahatan di mana pelaku usaha UMKM ini bisa berpartisipasi juga. Nah, menurut kami memang dorongannya harus tetap mengedepankan apa yang disebutkan dalam pasal 33 ayat 4 di mana prinsip kebersamaan itu mengedepankan hal tersebut dan memang harus diberikan peluang yang sama untuk seluruh pelaku usaha UMKM itu sendiri. Nah, terakhir terkait dengan koperasi, di sini ada 4 pasal terkait dengan koperasi. Yang pertama ini berubahnya nomenklatur ketentuan di mana pembentukan koperasi primer yang tadinya dibentuk minimal 20 orang ini disederhanakan dalam RUU Cipta Kerja menjadi paling sedikit 3 orang. Sebetulnya penyederhanaan ini secara signifikan yang saya lihat ialah mungkin untuk memudahkan masyarakat dalam membentuk suatu usaha berbentuk koperasi. Nah, dibenarkan selama memang pembentukan koperasi yang walaupun memang hanya didirikan oleh 3 orang ini, mereka masih berlandaskan tentang usaha bersama. Jadi bukan dianggap sebagai usaha perorangan, namun masih berorientasi pada usaha kebersamaan setiap anggota. Jadi group oriented, bukan dianggap sebagai usaha perorangan. Karena ini sudah disesuaikan juga oleh guidelines yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 28 tahun 2013, di mana memang suatu bentuk usaha koperasi ini ialah berasaskan kekeluargaan. Jadi harus dianggap sebagai suatu usaha bersama atas anggota-anggotanya, bukan suatu usaha perorangan. Seperti itu. Lalu kemudian terkait dengan selanjutnya di pasal 17 ini penjelasannya ada perubahan bahwa buku daftar anggota koperasi ini bisa berbentuk dokumen elektronik. Menurut kami terkait penggunaan elektronik ini harus diperhatikan dari sisi sekuritasnya itu sendiri. Bagaimana security-nya nanti jika data-data tersebut dibentuk menjadi sebuah dokumen elektronik. Bagaimana perlindungannya terhadap data-data pribadi dari anggota koperasi itu sendiri. Kemudian di pasal 22 tidak terlalu ada catatan khusus. Lalu di pasal 43 ini
di sini ada menambahkan bahwa koperasi ini dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah, di mana yang sebelumnya tidak terkait dengan prinsip syariah yang digunakan oleh koperasi itu menjadi sebuah permasalahan yang dulu sempat diajukan ke MK pada tahun 2013. Putusannya ada di putusan nomor 65 tahun 2013, di mana para pemohon merasa bahwa undang-undang koperasi sebelumnya itu tidak membuka peluang penggunaan prinsip ekonomi syariah dalam koperasi. Namun kemudian di rumusan RUU Cipta Kerja yang baru ini, koperasi ini sudah membuka peluang penggunaan prinsip syariah, dan ini juga sejalan dengan putusan MK nomor 28 tahun 2013, di mana MK berpendapat bahwa memang bentuk usaha koperasi ini memiliki fleksibilitas demi untuk pengembangan usaha koperasi itu sendiri. Jadi memang ini salah satu poin yang bagus juga, terlepas dari yang lainnya. Seperti itu, dan kesimpulan saya memang dari temuan ini ada beberapa catatan bahwa memang rumusan RUU Cipta Kerja khususnya di klaster UMKM dan koperasi ini masih membuka ruang ketidakpastian hukum terkait tadi ada beberapa pasal, ada 6 pasal yang masih mendelegasikan ketentuannya untuk membuat suatu ketentuan baru, yakni peraturan pemerintah. Itu harus menunggu pembentukan peraturan pemerintah lagi yang kita bahkan tidak tahu pasti kapan peraturan pemerintah itu akan ada dan akan terbentuk seperti itu. Memang seharusnya dorongannya didetailkan saja di pembahasan RUU Cipta Kerjanya ini, di pasal-pasalnya kalau memang bisa didetailkan, tulis saja di situ detailnya seperti apa, dibanding harus mendelegasikan untuk membentuk suatu ketentuan peraturan pemerintah selanjutnya. Kemudian masih terdapat rumusan terkait dengan belum adanya pelatihan penggunaan transaksi elektronik. Tadi hanya disebutkan terkait dengan pemasarannya saja. Memang harus diperhatikan secara detail bagaimana setiap pelaku usaha, baik itu UMKM dan koperasi, jika memang ingin melakukan usaha secara elektronik, jangan hanya pelatihan secara pemasarannya saja, namun juga transaksi elektronik ini sangat penting untuk menjamin perlindungan dari pelaku usahanya itu sendiri. Lalu ini diperlukan kesiapan pemerintah terkait dengan jika pendaftaran perizinannya itu dilakukan secara online, dan juga setiap aspek-aspek tadi hak-hak, entah itu insentif yang akan diterima dan alokasi khusus yang akan diterima oleh UMKM, ini harus membuka peluang untuk seluruh pelaku usaha sehingga akan bebas diskriminasi seperti itu. Dan juga perlu adanya jaminan perlindungan data jika kemudian data anggota koperasi tadi menggunakan sistem elektronik. Dan secara keseluruhan memang prinsip dari rumusan pasal Undang-Undang RUU Cipta Kerja ini khususnya di klaster UMKM dan koperasi harus sejalan dengan asas perekonomian yang dianut oleh Indonesia, yakni sistem berasaskan kekeluargaan dengan sistem demokrasi ekonomi. Dan saya juga mengapresiasi bagaimana P3 ini sudah fokus untuk terkait dengan pembahasan UMKM dan koperasinya itu sendiri, dan memang kami berharap juga bahwa isu UMKM dan koperasi ini sendiri jangan hanya berhenti pada pembahasan saat ini saja dan mengesahkannya dengan rumusan yang lain seperti itu. Memang peran DPR di sini juga sangat penting untuk terus mengawal isu ini sehingga nanti rumusan yang nanti akan disahkan menjadi undang-undang itu sama seperti apa yang sudah didiskusikan dan kehendak partisipasi seluruh masyarakat. Nah, kami juga berharap bahwa partai lain juga bisa ikut berfokus juga terhadap isu-isu yang tadi telah kita diskusikan. Kurang lebih seperti itu pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rahma Mutiara. Dan untuk para narasumber, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya langsung bacakan saja ya. Pertama ini dari dari Pak Muhammad Maskur Yasin, beliau KBRI di Tanzania.
Afrika. Beliau ini menanyakan bagaimana ekspor tentang batik dari Indonesia ke Afrika, terutama di Tanzania. Mungkin kayaknya pelaku UMKM Pekalongan ataupun Batang maupun di daerah sekitarnya bisa menghubungi Pak Muhammad Maskur Yasin ini. Kemudian dari Pak Nazir Ahmad, ini untuk Pak Samsul Rizal, di program PEN dari 600 triliun ternyata hanya 500 M saja yang dialokasikan untuk membantu koperasi. Itu pun untuk subsidi bunga. Apa yang akan menjadi dasar dari pemerintah? Mungkin alokasi untuk koperasi yang jumlahnya yang sangat kecil ini. Kemudian juga ada pertanyaan dari Ibu Anita Novianti dari Lampung terkait perizinan bagi UMKM, terutama yang dari penjual online. Ini dirasa terlalu rumit, terlalu mahal, apalagi kalau misalnya harus ngurus sertifikasi halal bagi UMKM yang bergerak di bidang pangan. Lebih lanjut lagi nih ada pertanyaan dari Mas Agus Hidayat tentang bagaimana kalau misalnya pinjaman yang dengan jangka tempo pendek, seperti yang sudah Mbak Ridinta jelaskan tadi, kalau misalnya kita pakai standar logam mulia untuk pinjam dan kembaliannya, sehingga ada standar baku dengan nilai minimal. Misalnya jika logam mulia jatuh dan maksimal jika logam mulia naik. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan untuk Pak Dianta nih terkait permodalan. Saya itu untuk para narasumber, silakan tanggapannya. Untuk pertama mungkin Pak Samsul Rizal. Terima kasih Anda menanggapi Zulkarnain, moderator kita pada hari ini. Menarik diskusi kita pada hari ini karena ternyata juga dapat ditangkap oleh saudara kita dari Tanzania. Saya kira cukup jauh. Ini barangkali ditanyakan kepada Ibu Rin nanti tadi yang sebagai penyalur batik kita dari komunitas batik. Yang disampaikan kepada kami tadi berkaitan dengan program yang semestinya di dalam program kekoperasian itu sekian triliun, tapi hanya diberikan bantuan untuk bantuan bunga hanya sebesar 600 miliar. Sebetulnya pada kapasitas di Kementerian Koperasi itu dapat memberikan penjelasan berkaitan dengan angka real yang ini adalah sesuatu yang menjadi data yang sifatnya menjadi kewenangan dari pihak yang menyelenggarakan tugas ini, penyaluran kredit dan segala macam penyaluran bantuan. Mohon maaf kami tidak pada kapasitas untuk memberikan jawaban karena ini adalah bukan gawinya kita, bukan kapasitas kita. Jadi mohon maaf berkaitan dengan ini. Pak Zaki, hanya saja kami ingin menambahkan, menekankan sedikit bahwasanya pembahasan tentang rancangan undang-undang cipta kerja ini pada tahap bahasan rancangan undang-undang yang nantinya setelah ini dia akan menjadi rancangan undang-undang yang dibawakan ke paripurna, kemudian baru akan dibahas menjadi rancangan undang-undang yang akan dibahas di DPR. Jadi sekarang ini masih tahap awal sekali, kita masih dalam bentuk mencarikan masukan, dan terima kasih tadi kita dari sebagai narasumber juga dari Rahmat Negara banyak memberikan masukan, dan dia mengatakan tadi perlunya semacam kepastian hukum untuk rancangan undang-undang ini. Kita setuju untuk mencantumkan beberapa hal yang berkaitan dengan
patokan-patokan yang semestinya menjadi patokan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat UMKM kita. Barangkali kami tidak bisa dapat komentar dengan luas karena terbatas pada kapasitas dan batas waktu yang ada. Kami kira masih ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh di kita yang lain. Kami persilakan Pak Daki. Ya, silakan Pak Diandra, mungkin nanti akan membahas terkait permodalan bagi UMKM. Oh iya, itu terima kasih. Izin ya, saya langsung share ya. Ini karena kemarin saya sempat ditanya di Bisnis Indonesia itu. Memang persoalan utamanya adalah kalau bicara UMKM untuk hari ini, terutama pasca COVID ini adalah mencari modal. Kalau 3 bulan kemarin itu adalah bagaimana caranya bisa bertahan, itu maka 3 bulan ke depan ini adalah bagaimana bisa mendatangkan modal kerja. Di sini yang menjadi yang menarik, kenapa tadi saya katakan UMKM itu harus disiapkan menuju 4.0, ini ada sekarang namanya vintage. Vintage di mana pada akhirnya jika UMKM mau meminjam modal, tadi kalau gagasannya tadi Ibu Rininta tentang by project, itu misalnya, untuk ya kalau ke depan ini konteksnya vintage ini sangat memungkinkan itu mendapatkan pinjaman jangka pendek itu. Dan ini menjadi tantangan bagi kita sebagai suatu bangsa dalam konteksnya perekonomian nasional, di mana pada akhirnya uang itu lebih murah, cost of money itu lebih murah di luar negeri. Itu contohnya misalnya di Jepang itu suku bunganya itu malah hitungannya bukan plus, minus kalau di situ suku bunganya itu hampir mendekati minus setengah itu. Jadi kalau Anda kata kreditur mau minjem uang dari Jepang misalnya, itu bisa dapat di angka 0,5% sampai 1% bunga. Gitu. Jadi ini akan tadi tantangan bagi seluruh perekonomian nasional jika memang sekali lagi UMKM itu tidak menjadi fokus perhatian bagi dunia perbankan, bagi dunia keuangan, bagi pemerintah pusat. Karena sekali lagi UMKM itu pada akhirnya dari bahasa Bu Rini yang secara sangat mikro, kadang-kadang tantangan kita adalah bagaimana kita mencintai produk dalam negeri, ya begitupun kita pada akhirnya para UMKM itu juga melihat bukan yang penting adalah bank nasional atau koperasi nasional, tetapi siapa yang bisa memberikan pinjaman modal kerja paling murah. Itu. Makanya ini akan menjadi tantangan kita secara holistik lah, bahwa sekali lagi bagaimana bukan hanya produk-produk UMKM dimiliki dicintai oleh rakyat Indonesia, tetapi juga bagaimana UMKM itu akan menjadi fokus utama bagi dunia perbankan dan pemodalan yang lain agar bisa terberdaya, karena sekali lagi UMKM itu menyerap 96% rakyat Indonesia. Itu. Terima kasih. Baik, Pak Dianta, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut dengan Bu Rininta. Ini ternyata ada pasar nih di Afrika untuk batik. Iya, memang kalau dilihat dari batik di Pekalongan dengan di Afrika ini memang nggak beda jauh. Mungkin kebanyakan mungkin pengusaha di Pekalongan sudah ada yang mereka ekspor untuk ke Afrika. Mereka membuat kain dengan motif-motif yang cerah, yang warnanya yang cerah, kemudian dengan kain-kain yang kalau di sini pakai kain rayon seperti itu. Dan pasar bagus juga di Afrika, karena di Afrika juga sepertinya menggunakan batik juga. Nah, mungkin nanti bisa menjadi penghubung Pak Mas Kuryasin untuk teman-teman UMKM di Pekalongan untuk bisa meluaskan pasar ke Afrika. Mungkin mereka yang belum mempunyai kesempatan untuk meluaskan pasar ekspor. Jadi kalau di Pekalongan itu mereka untuk produksi, insya Allah bisa semuanya. Jadi mau model seperti apa, mau diolah dengan harga murah atau mungkin kita otak-atik bagaimana produksinya, itu insya Allah di sini bisa. Tapi kadang-kadang peluang untuk pasarnya itu yang mereka belum ada. Dan teman saya sendiri ada yang sudah ekspor ke sana dan itu memang kapasitas produksinya
sangat besar sekali untuk pasar di Afrika. Ya mungkin nanti saya bisa minta kontaknya biar kita bisa sama-sama sharing dengan teman-teman UMKM. Mungkin teman-teman yang di tempat lain, baik di Pekalongan maupun di luar Pekalongan, kita sama-sama meluaskan pemasaran sampai ke pemasaran ekspor ini. Ya, terima kasih gitu Pak Zaki. Ya, terima kasih Mbak Rinita. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih yang mungkin bisa dijawab oleh Mbak Rahma. Karena banyak sekali temuan-temuan dari teman-teman bahwa melakukan izin usaha itu susah. Apakah dari kode inisiatif itu ada laporan masyarakat terkait perizinan usaha yang sulit ini? Ya, sebenarnya memang fokusnya kode inisiatif kajiannya dari baru belakangan ini terfokus pada memiliki fokus terkait dengan isu-isu ekonomi. Kalau misalnya laporan masyarakat terkait perizinan usaha yang susah belum ada yang masuk di kode inisiatif, tapi memang jika dilihat dari nomenklatur undang-undang yang sebelumnya dibandingkan dengan rumusan RUU Cipta Kerja, bisa dilihat bahwa melakukan perizinan ini memang cukup banyak tahapan dibandingkan dengan prinsip perizinan tunggal yang dirumuskan pada RUU Cipta Kerja. Itu kemudian yang menjadi catatan kami bahwa jika kemudian rumusan ini menjadi disahkan terkait perizinan ini, seharusnya bisa membuka peluang yang lebih besar kepada siapapun untuk melakukan usaha. Jika memang kemudian akan menggunakan sistem berbasis online dan semua bisa mengakses, harus dipastikan bahwa di setiap daerah itu dapat mengakses seluruh tahapan untuk mendaftarkan perizinannya terkait usahanya tersebut. Jangan hanya memikirkan bahwa di daerah-daerah yang memang dengan akses internet yang cepat saja, tapi juga harus memikirkan di setiap daerah bagaimana kondisi keadaan masyarakatnya dan yang lain sebagainya. Hal ini tentu harus secara teknis dibicarakan dalam perumusan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya berkaitan dengan izin usaha UMKM dan perkoperasian. Seperti itu Mas, kira-kira yang bisa saya jawab. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rahma Mutiara, dan tentu buat para narasumber lain, Pak Dr. Haji Samsur Rizal, Pak Dr. Dianta Sebayang, Mbak Rinita, dan tentu Mbak Rahma Mutiara. Terima kasih atas atensinya, partisipasinya dalam mengisi diskusi virtual. Ini adalah diskusi virtual pertama dari DPP P3, dan insya Allah akan berlanjut, terutama dari isu RUU Cipta Kerja ini. Bab per bab atau klaster pembahasan akan kami bahas secara kontinu. Dan buat para Pak Moderator. Siap, Pak Samsur Rizal. Ya, melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh adik kami, Rahma Mutiara, berkaitan dengan kondisi yang akan tadi penanya masih pada sulit. Disinilah peran dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi diharapkan ke depan apa yang dikatakan tadi masih online dan sulit mendapatkan kontak untuk daerah-daerah tertentu, apalagi dengan cara online. Kemudahan yang diberikan bahwasanya dengan perizinan ini adalah pertama dengan melakukan perizinan tunggal dengan nomor dan pendaftaran tunggal, dan izin tunggal ini dimasukkan untuk izin edar, standar nasional Indonesia, sertifikat jaminan produk halal. Ini hanya dengan satu paket saja. Jadi ini contoh-contoh kemudahan, dan nanti kita akan menerima masukan-masukan kemudahan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat khususnya dari UMKM yang ada di seluruh tanah air ini. Karena undang-undang ini akan mengalami proses pembahasan yang cukup lama lagi. Saya kira menjelang beberapa waktu ke depan kita akan dapat lebih menyempurnakan untuk memberikan kemudahan. Pokoknya jaminan kita dengan RUU Cipta Kerja ini memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat. Kita akan menjadikan ini sebagai alat untuk memakmurkan Indonesia ke depan. Setidaknya untuk pemerataan ekonomi masyarakat kita, khususnya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya demikian. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Samsur Rizal atas closing statement-nya.
kami juga dari pengurus P3, terutama yang dari pengurus muda, kami terus melakukan penyerapan aspirasi masyarakat terkait perkembangan ekonomi dan juga usaha-usaha negara untuk memakmurkan masyarakatnya, dan tentu lewat jalur legislatif. Saya rasa ini yang bisa kami sampaikan dan kita diskusikan, dan nanti video ini telah di-recording dan akan dikirim atau ditayangkan di Facebook fraksi P3 DPR RI. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.